pada suatu masa yang jauh sebelum Nabi Musa diutus sebagai Rasul, terdapat sebuah kisah menarik tentang bagaimana tongkat yang kelak menjadi alat mukjizat itu sampai ke tangannya. Kisah ini dimulai dari seorang pria tua yang tinggal di sebuah desa kecil di dekat lembah Sinai. Pria tua ini adalah seorang tukang kayu yang sangat dikenal karena keahliannya mengolah kayu menjadi berbagai macam alat dan perabotan. Suatu hari, pria tua ini menemukan sebatang pohon yang tumbuh sendirian di lereng bukit. Pohon itu berbeda dari pohon lainnya. Kayunya keras dan kuat, namun memiliki serat yang halus dan mudah diukir. Pria tua itu merasakan ada sesuatu yang istimewa dari pohon tersebut. Dan dengan penuh rasa ingin tahu, ia menebang pohon itu dan membawa kayunya pulang ke bengkelnya. Di bengkel kayu sederhananya, pria tua itu mulai mengukir sebatang tongkat yang sederhana. Ia tidak tahu untuk apa tongkat itu nantinya, tetapi setiap ukiran yang dibuatnya terasa seperti mendapat petunjuk dari ilahi. Begitu tongkat itu selesai, ia merasakan ketenangan dalam hatinya, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan sesuatu yang sangat penting. Ia tidak tahu bahwa tongkat ini kelak akan menjadi salah satu alat paling bersejarah dalam perjalanan umat manusia. Bertahun-tahun kemudian, tongkat itu akhirnya berada di tangan Nabi Musa, seorang penggembala yang juga dikenal sebagai seorang yang jujur dan bijaksana. Musa saat itu belum tahu bahwa dirinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya. Tongkat tersebut menjadi alat bantu bagi Musa saat ia menggembalakan domba-dombanya, membantu menuntun kawanan ternaknya di padang gurun yang tandus dan terjal. Namun, kehidupan Musa berubah ketika ia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Sinai. Dalam sebuah pertemuan suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Musa melalui semak belukar yang menyala namun tidak terbakar. Di sanalah Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke Mesir dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan Firaun. Tongkat yang awalnya hanya digunakan untuk menggembala domba, kini menjadi tongkat mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tongkat itu sebagai alat untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Musa diberitahu bahwa tongkat itu dapat berubah menjadi ular, membelah lautan, dan mengeluarkan air dari batu. Setiap kali Musa menghadapi tantangan, tongkat itu menjadi simbol kepercayaan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap langkah perjalanan Musa, tongkat itu selalu ada bersamanya, menjadi saksi dari setiap keajaiban dan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyangka bahwa tongkat sederhana yang dibuat oleh seorang tukang kayu tua di desa terpencil akan menjadi tongkat yang mencatatkan namanya dalam sejarah umat manusia, menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Itulah kisah tentang bagaimana tongkat Nabi Musa yang pada awalnya hanyalah sepotong kayu biasa menjadi alat yang digunakan untuk membimbing umat manusia menuju cahaya kebenaran dan kebebasan. Dalam tradisi Islam, tongkat Nabi Musa memiliki peranan penting dan dikaitkan dengan beberapa tokoh serta peristiwa utama. Berikut adalah tokoh dan peristiwa yang terkait dengan tongkat Musa menurut versi Islam. Tokoh Nabi Musa. Musa adalah tokoh utama dalam kisah ini. Ia adalah salah satu nabi utama dalam Islam yang diutus untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel dan menghadapi Firaun. Firaun, penguasa Mesir yang menentang ajaran Nabi Musa dan menolak untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Firaun adalah lawan utama Musa dalam kisah ini. Harun, saudara Nabi Musa yang juga seorang nabi. Harun membantu Musa dalam menyampaikan dakwah dan berkomunikasi dengan Firaun. Peristiwa tongkat menjadi ular dalam surah Taha ayat 17 hingga 21 dan surah Asy-Syu'ara ayat 32 hingga 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular besar di hadapan Firaun dan para penyihir Mesir sebagai bukti kenabian dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di tengah gemuruh kehidupan di istana Mesir, di bawah kekuasaan seorang raja yang sombong dan zalim, Nabi Musa berdiri teguh dengan keyakinan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang akan terjadi di dalam istana ini, di hadapan Fir'aun dan para pengikutnya, akan menjadi salah satu mukjizat terbesar yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan manusia yang angkuh. Setelah Nabi Musa menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Sinai, ia kembali ke Mesir, membawa misi untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Bersama saudaranya Nabi Harun, Musa memasuki istana Fir'aun dengan pesan yang agung. Di hadapan raja yang mengaku sebagai Tuhan, Musa dengan penuh keyakinan menyampaikan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Fir'aun membebaskan kaumnya. Namun, Firaun yang hatinya telah dipenuhi kesombongan tidak mau menerima pesan itu. Dengan nada meremehkan, ia menantang Musa untuk menunjukkan bukti kekuasaan Tuhan yang diakuinya. Firaun yakin bahwa semua yang ada di dunia ini berada di bawah kendalinya dan tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Musa dengan tenang dan percaya diri mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengambil tongkat kayu yang selalu ia bawa, sebuah tongkat yang sebelumnya hanya digunakan untuk menggembala domba-domba di padang gurun. Di hadapan Fir'aun dan seluruh majelisnya, Musa melemparkan tongkat itu ke lantai. Dan seketika, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang melata dengan cepat dan menyeramkan. Para pengikut Fir'aun yang terdiri dari para penyihir dan ahli sihir terbaik Mesir terperanjat. Mereka menganggap diri mereka sebagai ahli dalam seni ilusi dan tipu muslihat. Tetapi apa yang mereka saksikan kali ini bukanlah sekadar sihir biasa. Ular besar itu nyata dan hidup, dan bahkan mereka yang paling berpengalaman dalam sihir merasa gentar. Fir'aun yang tidak mau kalah segera memerintahkan para penyihirnya untuk melawan apa yang dilihatnya sebagai sihir Musa. Para penyihir itu dengan penuh keyakinan melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka yang tampak berubah menjadi ular-ular kecil melalui sihir mereka. Namun, mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh melampaui tipu daya manusia. Ular besar yang berasal dari tongkat Musa langsung menelan semua ular-ular kecil yang dibuat oleh para penyihir. Pada saat itu, para penyihir Fir'aun yang mengetahui seluk-beluk sihir menyadari bahwa apa yang mereka saksikan adalah kekuatan ilahi, bukan sihir biasa. Mereka sujud di hadapan Musa dan mengakui bahwa mereka percaya kepada Tuhan yang dibawa oleh Musa dan Harun. Pengakuan ini membuat Fir'aun semakin murka, tetapi ia tetap tidak mau tunduk dan tetap mengeraskan hatinya. Meski demikian, peristiwa ini adalah awal dari serangkaian mukjizat yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Musa untuk menegaskan kekuasaannya. Meskipun Firaun terus menolak, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menguatkan Musa dengan mukjizat yang lebih besar untuk menghadapi kekerasan hati Firaun dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Kisah tongkat Musa yang menjadi ular adalah pengingat bagi umat manusia bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kehendaknya, dan setiap mukjizat yang terjadi adalah bukti kasih sayangnya kepada para hambanya yang beriman. Mengalahkan penyihir Fir'aun. Dalam surah Al-A'raf ayat 117, tongkat Musa mengalahkan sihir para penyihir Fir'aun. Ketika para penyihir melemparkan tali-tali yang tampak seperti ular karena sihir, Musa melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi ular besar dan menelan ular-ular mereka. Di sebuah negeri besar yang dikuasai oleh raja yang angkuh, hidup seorang pria yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah jalannya sejarah. Pria itu adalah Nabi Musa.
Mesir kala itu berada di bawah pemerintahan Firaun, seorang raja yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Firaun menindas Bani Israel dengan kejam, menjadikan mereka budak dan memaksa mereka hidup dalam penderitaan yang tiada henti. Suatu hari, setelah Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Sinai, ia kembali ke Mesir dengan misi suci, membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Dengan keyakinan yang teguh, Musa bersama saudaranya Harun mendatangi istana Firaun. Mereka menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Firaun melepaskan Bani Israel dari perbudakan. Namun Firaun yang sombong menertawakan permintaan itu dan menantang Musa untuk menunjukkan bukti bahwa ia benar-benar utusan Tuhan. Musa dengan penuh keyakinan mengambil tongkatnya dan melemparkannya ke tanah di hadapan Firaun dan para pengikutnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menggeliat di hadapan mereka. Ular itu bukan sembarang ular. Gerakannya cepat dan menakutkan, seolah siap untuk menelan siapa saja yang ada di hadapannya. Firaun, meski terkejut, tidak mau menunjukkan kelemahannya. Ia segera memanggil para penyihir terhebat dari seluruh Mesir, orang-orang yang ia yakini dapat menandingi kekuatan Musa. Para penyihir ini terkenal di seluruh negeri karena kemampuan mereka menciptakan ilusi dan tipu muslihat yang memukau. Di sebuah hari yang telah ditentukan, di hadapan Firaun dan rakyat Mesir, Nabi Musa berdiri berhadapan dengan para penyihir. Penyihir-penyihir itu dengan percaya diri melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka ke tanah, dan seketika dengan ilmu sihir mereka, benda-benda itu tampak berubah menjadi ular-ular kecil yang melata di tanah. Penonton yang hadir bersorak kagum mengira bahwa para penyihir telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun Musa tetap tenang. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa mengangkat tongkatnya dan melemparkannya sekali lagi. Tongkat itu kembali berubah menjadi ular besar, tetapi kali ini ular itu menelan semua ular-ular kecil yang dibuat oleh para penyihir. Kejadian itu terjadi dalam sekejap mata, meninggalkan semua orang yang menyaksikan dalam keadaan tercengang. Para penyihir yang sangat ahli dalam sihir segera menyadari bahwa apa yang mereka lihat bukanlah sihir biasa, melainkan sebuah mukjizat yang nyata dari Tuhan. Dengan penuh kesadaran, mereka segera sujud dan mengakui keimanan mereka kepada Tuhan yang dibawa oleh Musa dan Harun. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun." Pengakuan para penyihir ini membuat Firaun murka. Ia merasa kekuasaannya telah dihina di depan rakyatnya. Dengan amarah yang meluap, Firaun mengancam akan menghukum mati para penyihir yang telah beriman. Namun, para penyihir yang telah melihat kebenaran tidak gentar sedikit pun. Mereka lebih memilih kematian daripada kembali kepada kesesatan. Meski demikian, Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia semakin memperketat penindasan terhadap Bani Israel, berusaha menghancurkan Musa dan pengikutnya. Namun, setiap langkah yang diambil Fir'aun hanya semakin mendekatkan dirinya kepada kehancuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini menjadi awal dari serangkaian mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Musa, menandakan bahwa kekuatannya melampaui segala sesuatu. Meskipun Firaun terus berupaya melawan, pada akhirnya ia tidak dapat menghindari takdirnya. Kisah ini adalah pengingat bahwa kebenaran selalu menang dan tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapapun besar kekuasaan manusia yang tampak di dunia. Pembelahan Laut Merah. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63, ketika Musa dan Bani Israel dikejar oleh tentara Firaun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk memukul Laut Merah dengan tongkatnya.
laut pun terbelah, memberi jalan bagi mereka untuk melarikan diri, sementara tentara Fir'aun tenggelam saat laut kembali seperti semula. Di bawah langit malam yang penuh bintang, sebuah kelompok besar orang bergerak dengan tergesa-gesa melintasi gurun yang sunyi. Mereka adalah Bani Israel, dipimpin oleh Nabi Musa yang telah lama menderita di bawah penindasan Fir'aun, raja Mesir yang kejam. Setelah serangkaian mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aun akhirnya mengizinkan mereka pergi. Namun, hati Fir'aun yang keras membuatnya berubah pikiran. Dalam kemarahan dan keputusasaan, ia mengerahkan seluruh pasukan Mesir untuk mengejar Musa dan kaumnya, bertekad untuk membawa mereka kembali atau membinasakan mereka. Di depan mereka terbentang Laut Merah, sebuah penghalang alam yang tampak mustahil untuk dilintasi. Di belakang mereka, debu yang diangkat oleh ribuan kaki kuda dan roda kereta menandakan kedatangan tentara Fir'aun yang ganas. Bani Israel yang kelelahan dan ketakutan mulai panik. Mereka memandang Musa dengan tatapan cemas dan putus asa, seolah menanyakan bagaimana mereka akan selamat dari malapetaka ini. Namun Musa dengan keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri teguh. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang beriman dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan memukul laut itu. Tanpa ragu, Musa mengangkat tongkat yang selama ini menjadi saksi mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan penuh keyakinan ia memukul permukaan laut yang luas dan dalam. Seketika, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, air laut terbelah, membentuk dua dinding air yang tinggi dan kokoh di kedua sisi, sementara di tengahnya terbentang jalan kering yang bisa dilalui. Dinding-dinding air itu berdiri tegak seperti gunung, memberikan jalan aman bagi Bani Israel untuk melintasi laut yang sebelumnya tampak tak terjamah. Musa memimpin kaumnya melintasi jalan itu, sementara tentara Fir'aun terus mengejar dari belakang, penuh dengan keyakinan bahwa mereka bisa menangkap Bani Israel. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana lain. Saat Bani Israel telah mencapai seberang, Musa diperintahkan untuk mengangkat tongkatnya sekali lagi. Begitu Musa mengangkat tongkatnya, dinding-dinding air yang kokoh itu mulai runtuh. Air laut yang deras kembali bergulung dan menelan seluruh pasukan Fir'aun, termasuk Fir'aun sendiri yang sombong dan keras kepala itu. Dalam sekejap, laut yang tadi terbelah kini kembali seperti semula, dengan tenang menutup jejak mereka yang sebelumnya menghuninya. Kejadian ini mengukuhkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tara, sekaligus mengakhiri tirani Firaun yang zalim. Bani Israel yang tadinya berada di ambang kehancuran, kini berdiri di seberang Laut Merah dengan selamat, menyaksikan kebesaran mukjizat yang telah menyelamatkan mereka. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan mereka dan atas pimpinan Musa yang setia. Kisah ini menjadi simbol dari kemenangan iman dan kebenaran atas kesombongan dan kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang beriman, dan melalui Nabi Musa, ia menunjukkan bahwa tidak ada penghalang yang terlalu besar atau musuh yang terlalu kuat untuk dikalahkan. Selama seseorang memiliki keyakinan kepadanya, mengeluarkan air dari batu, dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Ketika Bani Israel kehausan di padang gurun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk memukul sebuah batu dengan tongkatnya, dan dari batu itu memancarlah 12 mata air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap suku dari Bani Israel. Setelah Bani Israel berhasil melintasi Laut Merah dan menyaksikan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, mereka melanjutkan perjalanan panjang di padang pasir menuju tanah yang dijanjikan. Namun, perjalanan ini penuh dengan tantangan. Mereka harus melintasi gurun yang panas dan tandus,
di mana air dan makanan sangat sulit didapatkan. Pada suatu hari, ketika kehausan mulai melanda dan persediaan air semakin menipis, rasa putus asa mulai merasuk ke dalam hati Bani Israel. Mereka mulai mengeluh kepada Nabi Musa, menanyakan mengapa mereka dibawa ke padang pasir yang gersang ini hanya untuk mati kehausan. Keluhan mereka semakin keras, dan Musa pun merasakan tekanan dari kaumnya. Dalam situasi yang sulit ini, Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk dan bantuannya untuk menyelamatkan umatnya dari ancaman kehausan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih mendengar doa Musa. Ia memerintahkan Musa untuk mengambil tongkatnya, tongkat yang telah menyaksikan begitu banyak mukjizat, dan memukul sebuah batu besar yang ada di dekat mereka. Dengan keyakinan penuh, Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mendekati batu itu, mengangkat tongkatnya, dan dengan satu pukulan, ia memukul batu tersebut. Sejurus kemudian, terjadilah keajaiban. Dari batu yang keras itu, memancar air yang jernih dan segar, mengalir deras ke segala arah. Air itu cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh Bani Israel yang kehausan. Kaum yang tadinya penuh keluhan, kini bersorak gembira dan bergegas meminum air itu serta mengisi wadah-wadah mereka. Mereka merasa lega dan bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan Nabi Musa. Mukjizat ini bukan hanya sekadar air yang memancar dari batu, itu adalah tanda nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama mereka, mendengarkan doa-doa mereka, dan tidak akan meninggalkan mereka dalam kesulitan. Setiap tetes air yang keluar dari batu itu mengingatkan Bani Israel akan kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menguatkan iman mereka kepada Musa sebagai nabi yang dipilih untuk membimbing mereka. Kisah ini juga mengajarkan kepada Bani Israel tentang pentingnya bersabar dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap cobaan. Meskipun perjalanan mereka penuh tantangan dan cobaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyediakan jalan keluar bagi mereka yang beriman dan mengikuti petunjuknya. Air yang keluar dari batu itu menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan atas segala sesuatu, dan bahwa Ia mampu memberikan rezeki dari sumber-sumber yang tak terduga. Dengan air yang cukup untuk menghidupi mereka selama perjalanan, Bani Israel melanjutkan perjalanan mereka dengan rasa syukur dan iman yang diperbarui. Mereka tahu bahwa selama mereka tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi perintahnya, mereka akan terus mendapatkan perlindungan dan petunjuk di tengah padang pasir yang tandus ini. Tongkat Nabi Musa dalam tradisi Islam melambangkan mukjizat dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Musa sebagai nabi yang memimpin Bani Israel dari penindasan menuju kebebasan. Mukjizat tongkat Nabi Musa membelah Laut Merah dan menenggelamkan Firaun merupakan peristiwa yang sangat monumental. Peristiwa tersebut bahkan diabadikan dalam sejumlah kitab suci dan bukti-bukti keberadaannya sangat nyata. Para ilmuwan pun berusaha memecahkan mukjizat Nabi Musa membelah lautan dari kacamata ilmu pengetahuan. Dikutip dari Wion bahwasannya ilmuwan dari University of Leicester, Inggris, Rebecca Garrett dan P.K. Kunverji mencoba memahami keajaiban tersebut dengan cara berbeda. Mereka berupaya mendudukkan peristiwa tersebut dari kacamata ilmiah dan kondisi alam yang terjadi saat itu. Dalam laporan berjudul How Did God Part the Red Sea, keduanya mengungkap ada 4 kejadian alam yang memungkinkan terbelahnya Laut Merah, yaitu gelombang negatif angin timur, gelombang pasang surut, dan gelombang Rossby. Kombinasi keempat faktor tersebut berjalan dengan sempurna, sehingga laut pun terbelah yang memungkinkan Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi lautan tanpa basah terkena air laut.
Dalam analisa mereka, fenomena meteorologi justru menjadi pemicu terjadinya keempat kondisi tersebut. Kondisi itu menyebabkan rangkaian kejadian kacau yang berujung pada fenomena ekstrem. Angin memang jadi pemicu utama laut terbelah. Fenomena yang mereka namakan wind set down itu merupakan momen di mana angin yang sangat kuat bertiup terus-menerus sehingga bisa menurunkan permukaan air di suatu area sekaligus. Tiupan itu juga membuat air menumpuk melawan angin. Kondisi itu telah banyak didokumentasikan, termasuk di delta Sungai Nil pada abad ke-19 ketika angin kencang mendorong air setinggi sekitar 5 kaki dan membuka sebuah lahan kering, kata mereka. Untuk kejadian di Laut Merah, para peneliti mengatakan kecepatan angin harus cukup kuat agar air tetap terpisah dalam waktu yang lama. Kemungkinan kedua adalah gelombang air pasang yang lebih kuat dari biasanya ditambah dengan kondisi berangin dapat menyebabkan permukaan air turun sedemikian rupa sehingga terbentuklah daerah kering dan memungkinkan orang Israel untuk menyeberang. Kondisi ini bahkan menurut mereka pernah terjadi saat badai Irma menerpa semenanjung Florida, Amerika Serikat pada 2017. Saat itu angin yang sangat besar menyebabkan sebagian perairan semenanjung Florida terdorong mundur sehingga memperlihatkan dasar laut. Kondisi angin tersebut justru menurut kedua ilmuwan itu tidak akan terjadi di Laut Merah. Dari situ mereka menganalisa kejadian terbelahnya laut itu bukanlah di Laut Merah. Mereka yakin ada tempat lain yang lebih ideal sehingga fenomena terbelahnya laut itu jadi lebih mungkin. Mereka meyakini ada sedikit misinterpretasi dari lokasi keajaiban itu terjadi. Laut Merah hanyalah terjemahan tradisional yang diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh Alkitab versi King James, Qatar BK Garad dan Trikesh Kunverji.